Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddina walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal a'yada bil afraji was surur wa dha'afa lil muttaqina jazilal ujur wa kammalad dhiyafata li umumil mu'minina bi sya'yihimul mashkur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al afuwul ghafur wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi nala mir rabbih mutahharum mabrur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzi kanu yarjunallaha tijaratan lan tabur. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Teriring salam dan sholawat tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya marilah kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah dan Rasulnya di hari yang fitri ini dengan berusaha menjalankan segala yang diperintahkannya dan menjauhi segala yang dilarangnya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini 1 Syawal 1442 Hijrah. Seluruh umat Islam merayakan hari kemenangan, yaitu datangnya 1 Syawal, hari yang fitri, merayakan kemenangan setelah sebulan lamanya melaksanakan ibadah puasa. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebulan lamanya umat Islam menahan lapar dan haus bukan dikarenakan karena ketiadaan makanan dan minuman, namun menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, syariat agama kita Islam, menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Semuanya itu tidak lain bertujuan agar kita semua menjadi insan yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita bahwa sesungguhnya orang yang bertakwa menurut sahabat Ali bin Abi Thalib memiliki 4 kriteria. Yang pertama adalah al-khaufu minal jalil, yaitu merasa takut akan pengawasan yang maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Demikian halnya orang yang berpuasa, tentunya mereka akan merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada umumnya orang yang tidak melakukan puasa atau iftar, tidak menjalankan syariat agama Islam, berpuasa ini biasanya menghindar dari pandangan manusia. Padahal sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi apa yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, indikator orang yang bertakwa adalah wal amalu bitangzil, yaitu menjalankan amalan ibadah serta amalan-amalan soleh lainnya sesuai dengan
apa yang telah diturunkan oleh Allah dan Rasul-Nya melalui syariat agama kita. Kemudian yang ketiga adalah warridho bil qalil, ridho dengan sesuatu yang sedikit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya orang yang ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang sedikit tentu akan lebih ridho lagi ketika Allah berikan sesuatu yang banyak sesuai keinginan kita. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian indikator yang keempat yaitu al-istiqdadu liyaumir rahil, yaitu mempersiapkan bekal untuk kehidupan hari akhirat, yaitu melalui amal ibadah dan amal soleh. Oleh karenanya puasa adalah salah satu usaha umat Islam untuk menjadi orang yang bertakwa. Dalam firman-Nya yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surganya yang luasnya seluas langit dan bumi yang dijanjikan buat orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Allah jelaskan dalam ayat berikutnya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadziminal ghaidza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mengindikasikan, memberikan ciri-ciri orang yang bertakwa yang dijanjikan mendapatkan ampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi tersebut adalah yaitu mereka orang-orang yang menafkahkan sebagian hartanya, menginfakkan sebagian hartanya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu ketika waktu senang maupun waktu susah, dikala lapang maupun dikala sempit. Itulah tanda yang pertama. Jadi tidak cukup hanya sekedar menjalankan syariat agama, sholat, puasa, tetapi tidak berinfak, tidak berzakat, tidak bersedekah. Karena ciri orang yang bertakwa salah satunya adalah berinfak. Allah menggunakan fi'il mudhari', bukan fi'il madhi, karena bertujuan agar berinfak, berzakat, dan bersedekah ini sifatnya konsisten dan kontinu, terus menerus, tidak ada putusnya di saat kita senang maupun di saat kita susah. Yang kedua adalah indikator atau ciri-ciri orang yang bertakwa adalah wal kadhiminal ghaidz, yaitu orang yang bisa mengendalikan amarahnya, menahan amarahnya. Kazim serumpun dengan kata kazimah. Kazimah adalah artinya termos, yaitu termos kegunaannya adalah menyembunyikan air panas di dalam tetapi dingin di luar. Nah, itu artinya kita boleh marah tetapi tidak kita luapkan kemarahan kita keluar sehingga tidak menimbulkan dampak yang lebih buruk lagi. Kemudian yang ketiga, indikasi atau ciri-ciri orang yang bertakwa adalah wal 'afina 'anin nas, yaitu mau memaafkan kesalahan orang lain. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kita menyadari bahwa menjadi suatu keharusan dan suatu perintah bahwa di hari yang fitri ini kita harus saling mau memberi dan meminta maaf, baik dikala kita merasa punya kesalahan maupun tidak. Dan yang terbaik, meskipun di sini wal 'afina 'anin nas, perintah Allah untuk memaafkan orang lain, tetapi meminta maaf lebih dahulu itu adalah lebih utama. Kemudian kita dalam terkait dengan meminta maaf ini adalah salah satu ketika kita mau memaafkan, ketika kita tidak ada rasa dendam, rasa marah kepada orang yang berbuat salah, orang yang menyakiti kita, maka itu adalah indikasi lain yang akan menyebabkan seseorang masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan sebuah hadis yang cukup banyak dari Anas bin Malik bahwa suatu ketika para sahabat dan Rasulullah SAW sedang duduk-duduk, kemudian tiba-tiba Rasulullah mengatakan bahwa sebentar lagi akan lewat di hadapan kalian calon penghuni surga. Tak lama datanglah seseorang
yang dari jenggotnya masih meneteskan air bekas wudhunya dan menenteng terompahnya sandalnya dengan tangan kirinya. Tak lama kemudian Rasul keesokan harinya mengatakan hal yang sama. Sebentar lagi akan datang di hadapan kalian calon penghuni surga. Ternyata yang datang adalah orang sebagaimana hari pertama. Sampai di hari ketiga Rasul mengatakan hal yang sama, dan ternyata yang datang adalah seorang laki-laki yang meneteskan bekas air wudhunya dari jenggotnya dan juga menenteng sandalnya di sebelah tangan kirinya. Kemudian setelah Rasulullah SAW dan para sahabat selesai sholat, maka salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As ingin mengetahui, ingin mencari tahu apa sebenarnya amalan apa yang dilakukan oleh sahabat tersebut. Padahal sahabat tersebut sudah jelas datang ke masjid adalah belakangan. Kemudian diikutilah sahabat yang dikatakan oleh baginda Rasul selama 3 hari berturut-turut calon penghuni surga tersebut sampai rumahnya, dan kemudian Abdullah bin Amr bin As membuat satu alibi bahwa dia sedang ada masalah dengan bapaknya, dengan ayahnya, sehingga mohon izin untuk diperkenankan menginap selama 3 hari di rumahnya. Dan setelah diizinkan, maka dimanfaatkan oleh Abdullah bin Amr bin As untuk mengetahui amalan apakah yang dilakukan oleh sahabat tersebut, yang sampai Rasulullah SAW selama 3 hari berturut-turut mengatakan bahwa akan datang calon penghuni surga dan sesungguhnya dialah orangnya. Kemudian apa yang diketahui oleh Abdullah bin Amr bin As tidak sesuai dengan harapan, karena selama 3 hari 3 malam Abdullah bin Amr bin As ingin mengetahui amalan apa yang menyebabkan dia menjadi calon penghuni surga. Ternyata sahabat tersebut tidak melakukan qiyamul lail atau ibadah-ibadah lain. Hanya saja setiap kali terbangun dan ingin membalikkan badannya dari tidurnya, beliau senantiasa berzikir kepada Allah dengan mengucapkan kalimat takbir, Allahu Akbar. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian dengan kekecewaan yang ada dalam hati Abdullah bin Amr bin As, kemudian beliau menyampaikan kepada pemilik rumah, di mana sebenarnya dia hanya membuat satu alibi cerita yang tidak sebenarnya agar diizinkan untuk menginap di rumahnya, yang bertujuan hanya ingin mengetahui amalan apa sesungguhnya yang dilakukan olehnya, karena mendengar dan mengetahui bahwa baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan akan datang calon penghuni surga dan tidak lain adalah engkau wahai hamba Allah. Maka di pemilik rumah tersebut, yang dalam riwayat lain Imam Ahmad menjelaskan yang dimaksud pemilik rumah yang dikatakan oleh baginda Rasul calon penghuni surga tidak lain adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, salah seorang di antara 10 sahabat yang semasa hidupnya sudah dinas oleh baginda Rasul calon penghuni surga. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas menjelaskan kepada Abdullah bin Amr bin As bahwa dia tidak memiliki amalan yang lebih dibanding dengan amalan para sahabat-sahabat lain. Hanya saja yang menjadi suatu kebiasaan Sa'ad bin Abi Waqqas ini sebelum tidur, kata beliau, adalah menghilangkan rasa dendam, rasa marah kepada saudara-saudaranya seiman seagama yang pernah menyakitinya, yang pernah mendoliminya, dan menghilangkan rasa iri, rasa dengki atas karunia Allah yang diberikan kepada saudara-saudaranya seiman seagama. Mungkin itulah yang menyebabkan sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 3 hari berturut-turut mengatakan bahwa calon penghuni surga yang datang tersebut tidak lain adalah Sa'ad bin Abi Waqqas tersebut. Jemaah sekalian, sholat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan Syawal, 1 Syawal 1442 Hijriah, ini adalah hari yang baik, bulan yang terbaik untuk kita saling mensucikan hati dan pikiran kita, mensucikan jiwa kita dari sifat amarah. Karena sesungguhnya
Ketika kita ingin mendapatkan ampunan, mendapatkan janji Allah dengan surganya tersebut, tidak lain adalah dengan memaafkan kesalahan saudara-saudara kita. Maka oleh karenanya umat Islam setelah Syawal selesai menjalankan sholat Idul Fitri, saling berkunjung satu sama lain dengan memohon maaf dan mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum. Yang maksud dan tujuannya adalah semoga Allah menerima amalan engkau dan amalan kami. Artinya puasa, amalan ibadah yang lain, dan juga ibadah-ibadah mahdhah selain ibadah puasa. Nah, oleh karenanya jadikanlah momentum Idul Fitri ini adalah hal terbaik untuk menyadari bahwa kita adalah manusia, tempatnya salah dan lupa. Tidak ada manusia yang terlepas dari kesalahan, kekhilafan, baik yang disengaja maupun tidak. Maka jika kesadaran itu ada pada diri kita, hal terbaik adalah kita memohon maaf dan mau memberi maaf atas kesalahan orang lain. Dengan demikian, insya Allah melalui khutbah yang singkat ini kita bisa menyadari tidak ada yang sempurna kecuali hanya kesempurnaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesadaran saling memberi dan meminta maaf ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat, menghilangkan dan juga menghindarkan kita semua dari penyakit yang sangat ditakuti oleh seluruh umat manusia ini, yaitu COVID-19. Mudah-mudahan selepas Idul Fitri ini Allah angkat semua penyakit dari bumi tercinta ini, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas ibadah maupun aktivitas lainnya tanpa dihantui rasa kekhawatiran, sehingga kita mendapatkan rasa aman, rasa nyaman, dan insya Allah selamat dunia dan akhirat kita. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang salihin, hamba-hambanya yang muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah minal mu'minin al-faizin wa adkhalna fi zumrati ibadi salihin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa li syairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Amma ba'd. Alhamdulillahilladzi kama amarna min hamdi wa ta'zimi wa nashkuruhu subhanahu wa ta'ala min ihsani wa takrimi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Inna amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi wa ayyaha bil mu'minina min ibadihi wa qala azza wa jalla innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa min ahli ta'atika ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wattabi' bainana wa bainahum bil khairat wa ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji bagimu ya Allah atas berbagai macam karunia yang telah Engkau anugerahkan kepada kami ya Allah. Namun sungguh begitu banyak nikmat dan karuniamu
yang kami ingkari ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, telah Engkau ciptakan kami dua mata agar kami senantiasa melihat tanda-tanda kekuasaan-Mu ya Allah, tanda-tanda kebesaran-Mu ya Allah, dan melihat ayat-ayat-Mu ya Allah. Namun seringkali kedua mata kami ini kami pergunakan untuk melihat hal-hal yang Engkau larang ya Allah. Kami pergunakan untuk bermaksiat dan durhaka kepadamu ya Allah. Begitu juga telah Engkau ciptakan kami dua telinga agar kami senantiasa mendengarkan firman-firman-Mu ya Allah. Agar senantiasa kedua telinga kami mendengarkan nasihat ya Allah. Namun seringkali kami gunakan untuk mendengarkan hal-hal yang kurang bermanfaat ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau sempurnakan kami pula dengan lisan ya Allah, mulut kami ya Allah, yang seharusnya Engkau perintahkan agar untuk memberikan nasihat, untuk mengingatkan, untuk mengajak, menyeru kepada umat manusia agar menjalankan perintah-perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu ya Allah. Namun seringkali kami hanya mampu untuk memberikan nasihat, mengajak, menyerukan kepada orang lain, tetapi kami belum mampu melaksanakannya ya Allah. Itulah hikmahnya Engkau berikan kami dua telinga dan satu mulut ya Allah, agar senantiasa kami lebih banyak mendengar daripada berbicara ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau juga berikan kami kedua tangan, agar senantiasa tangan ini untuk senantiasa bersyukur kepadamu ya Allah, untuk memberi kepada saudara kami yang membutuhkan pertolongan kami ya Allah. Namun seringkali kami lebih suka menerima pemberian orang lain ya Allah. Ya Tuhan ya Allah ya Tuhan kami, kedua kaki kami ini Engkau ciptakan agar kami senantiasa ringan dan mudah untuk jalan menuju syariat-Mu ya Allah, untuk berjuang di jalan-Mu ya Allah, untuk menegakkan agama-Mu ya Allah. Namun seringkali kami pergunakan untuk bermaksiat dan durhaka kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau juga terperintahkan kepada kami agar senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat ya Allah. Namun seringkali kami durhaka kepada kedua orang tua kami ya Allah. Kami sia-siakan kedua orang tua kami ya Allah. Kami hardik orang tua kami ya Allah. Begitu juga keluarga kami ya Allah. Telah Engkau perintahkan agar senantiasa membimbing, mengarahkan keluarga kami ya Allah. Namun seringkali kami berbuat zalim kepada keluarga kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau perintahkan kami agar memberikan contoh kepada keluarga kami yang baik-baik ya Allah. Namun seringkali kami memberikan contoh yang tidak baik ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau janjikan kepada orang-orang yang beriman, pada orang-orang yang bertakwa dengan surga-Mu ya Allah. Sungguh inilah hamba-Mu yang banyak dosa ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, pantaskah kami masuk surga-Mu ya Allah. Namun kami pun tidak mampu untuk menerima siksa neraka-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau ancam bagi orang-orang yang kafir ya Allah, orang-orang yang mengingkari nikmat-nikmat-Mu akan neraka-Mu ya Allah. Inilah hamba-Mu yang banyak dosa dan kesalahan ya Allah. Ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Allah. Berikanlah kami kesempatan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kami ya Allah, kekurangan-kekurangan kami ya Allah, dan jadikanlah kami termasuk hamba-hamba-Mu yang soleh, hamba-hamba-Mu yang bertakwa ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil faksha'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'ami yazidkum wala dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.